Saya kurang tahu ya, saya kurang tahu. Yang jelas itu tidak baik, yang ngomong-ngomong kotor-kotor nggak baik ya ke perempuan ya. Perempuan mana ya yang mau diomongin kotor-kotor, dan suami mana juga bisa terima ya, orang tua mana bisa terima anaknya di ngomongin kotor-kotor, itu aja kan. Ya pasti ada sebab akibat ya kalau kayak begitu. Nggak mungkin dia tiba-tiba begitu, nggak ada pancingan apa-apa, tiba-tiba ngomong begitu kasar, nggak mungkin. Menurut aku ya. Tapi dia pasti ada sebab akibat. Nah itu aku nggak tahu. Daripada kita emosi kan berantakan, mendingan kita laporkan ke pihak yang berwajib. Yang penting kalau ada kesadaran, minta maaf, selesai. Billy Syahputra sampai kini masih bungkam usai dilaporkan oleh Roby Shine ke Polres Metro Jakarta Selatan belum lama ini. Meski begitu, Roby Shine masih tetap pada pendiriannya, yakni meminta Billy untuk meminta maaf secara terbuka. YouTuber dan disc jockey Roby Shine seperti diketahui belum lama ini melaporkan presenter sekaligus komedian Billy Syahputra ke Polres Metro Jakarta Selatan. Roby Shine melaporkan Billy atas dugaan penghinaan terhadap istrinya, Natasha Shine, yang dengan kata-kata yang menurutnya kotor. Ditemani oleh istrinya, Roby Shine mengaku kecewa dan kesal dengan Billy lantaran diduga telah merendahkan martabat istrinya dengan ucapan kotornya. Bagi Roby Shine, apa yang dilakukan oleh Billy terhadap istrinya itu tidaklah pantas, mengingat Billy sebagai seorang public figure yang dikenal banyak orang, seharusnya memberikan contoh yang baik bagi para penggemarnya. Bagi Roby Shine, ucapan Billy tidak bisa diterima apalagi dengan alasan jokes belaka. Itu sebabnya sebagai seorang suami, ia tetap meminta Billy secara sadar untuk meminta maaf atas kesalahannya itu. Lantas, adakah batas waktu yang ditentukan Roby Shine kepada Billy dalam tuntutan permintaan maafnya? Hai Cumi Lovers, bersama Cumi Cam In Depth, kami sajikan kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Roby Shine dan istrinya Natasha menegaskan dirinya bukanlah siapa-siapa jika dibandingkan dengan Billy Syahputra. Baginya, laporan yang dibuatnya belum lama ini di Polres Metro Jakarta Selatan tiada lain untuk menjaga martabat istrinya seorang. Roby Shine sebelumnya melaporkan adik kandung almarhum Olga Syahputra itu dengan dugaan penghinaan terhadap istrinya. Diduga penghinaan itu sendiri terjadi saat keduanya diundang di acara kuis salah satu stasiun televisi. Meski laporan sudah dibuat, ia tetap menuntut Billy mengaku kesalahannya dengan cara meminta maaf secara terbuka. Bagi Roby Shine, dirinya hanyalah menjalankan kewajiban dan tanggung jawabnya sebagai seorang suami dan ayah bagi istri dan anaknya. Karena hal itulah ia memiliki kewajiban untuk menjaga marwah istri dan keluarganya. Menurutnya menjadi wajar jika dirinya tetap meminta kesadaran Billy untuk meminta maaf atas perbuatannya yang diduga telah menghina istrinya dengan ucapan kotor. Kalau yang mau dari kita orangnya simpel ya, nggak ada mau repot-repot ya, kita sederhana aja ya. Orang minta maaf, selesai di kita. Kalau kita itu aja. Kalau orang minta maaf, selesai. Ya nggak usah ketemu kita. Saya sudah berulang kali bilang ya, nggak usah ketemu kita ya. Sadar aja melakukan kesalahan, minta maaf, buat video, selesai udah. Kita nggak mau pusing lah. Yang saya selalu bilang, saya cuma harga diri istri saya, marwah istri saya jaga ya. Saya sebagai menantu juga, saya tunjukkan juga ke mertua saya bertanggung jawab kepada istri saya. Jadi nggak ada yang lain-lain, kepentingan nggak ada. Dan kalau orang yang minta maaf, buat video juga nggak usah ketemu saya, nggak usah repot-repot. Dia sibuk nggak apa-apa, ya sibuk kali, no problem. Jadi buat video, minta maaf, sadar jangan diulangin, jangan ke kita juga ngomong kayak gitu lagi, jangan ke orang lain. Perempuan kan nggak baik diomongin kayak gitu ya, mau itu semua orang pasti ngerasain lah ya, yang punya anak perempuan, ibunya ya, kakak adik pasti nggak mau lah diomongin kotor-kotor sama orang lain. Itu aja. Saya bukan orang hebat, saya udah bilang, saya nggak ada yang mau waktu-waktu, tidak ada, terserah aja. Yang penting kalau ada kesadaran,
minta maaf, selesai. Sesegampang itu. Saya kan prinsipnya cuma satu ya, istri saya dikata-katakan yang bahasa yang tidak baik ya, yang kotor-kotor kayak gitu. Saya sebagai suami, saya menjaga harga diri istri saya ya. Saya sebagai bapak juga menjaga harga diri anak saya ya. Sebagai anak juga kita jaga harga diri, marwah orang tua ya, kakak adik kayak gitu. Sesederhana itu. Jadi untuk istri saya benar-benar kita jaga. Dan istri saya itu kan dia anak dari mama bapaknya ya. Kan begitu kita nikah kan, mungkin kalian juga pasti ngerasain ya. Begitu kita nikah kan kita dititipkan ya, dititipkan anak sama mertua kita ya. Kita sebagai menantu kita, mertua juga kan nanya sama kita kan. Anak saya itu dihina kayak gitu, dicemarkan nama baiknya. Bagaimana tanggung jawab kau sebagai menantu? Ya kita bertanggung jawab. Daripada kita emosi kan berantakan, mendingan kita laporkan ke pihak yang berwajib. Sesederhana itu. Sampai sekarang juga kan berjalan ya di kepolisian ya. Yaitu biar yang mengerti pihak kepolisian, biar pihak kepolisian lah yang mengerti, yang menjalankan. Kita warga negara sederhana aja. Kita kasih tahu apa kondisi yang terjadi. Dan satu hal pasti, kita nggak karang-karang ya, kita punya bukti rekaman. Jadi kebetulan tim YouTube saya waktu di situ tuh merekam gitu ya. Ada bukti rekaman, dia ngomong seperti itu ada. Bahkan saya konfirmasi juga ya ke beliau ya, sikapnya nggak boleh seperti itu. Saya konfirmasi, saya kasih tahu juga ke beliau, jangan ngomongnya seperti itu. Kan nggak baik, saya hormatin dia, janganlah ngomong yang tidak baik ke istri orang. Malah dibilang lagi sama dia sering lihat istri saya ngomong seperti itu. Jelas itu tidak baik ya, ngomong-ngomong kotor-kotor nggak baik ya ke perempuan ya. Perempuan mana ya yang mau diomongin kotor-kotor, dan suami mana juga bisa terima ya, orang tua mana bisa terima anaknya di ngomongin kotor-kotor. Itu aja kali ya. Baru 5 menit diomongin kayak gitu. Baru mau mulai syuting. Sebelum mulai syuting mau di belakang kamera. Jadi belum pernah kita ketemu dengan beliau dalam hidup kita, belum pernah kita ketemu. Tapi ya yang kita omongkan ini semuanya sederhana ya. Kita saksi banyak kali di situ. Dari pihak trans juga baik kali ya, minta maaf walaupun mereka nggak ada salah apapun ya. Mereka kan nggak tahu apapun di situ. Cuman mereka minta maaf karena mendengarkan dia ngomong seperti itu ke kita. Pihak trans dari Mas Ulil minta maaf, ada beberapa lagi minta maaf atas perbuatan beliau. Tapi kita bilang tidak ada masalah karena bukan dari pihak trans yang ngomong kan, yang ngomong kan dari beliau yang ngomong seperti itu. Itu aja kali ya. Billy Syahputra sampai kini masih bungkam. Presenter sekaligus komedian itu tidak mengeluarkan sepatah kata pun untuk menanggapi kasus yang sedang membelitnya itu. Ditemui oleh awak media di lapangan sepak bola, Billy lebih memilih bermain bola ketimbang menemui awak media yang sudah menantinya. Entah apa yang terjadi pada Billy, mengingat selama ini ia dikenal sebagai salah satu publik figur yang humoris. Namun sejak kasus ini mencuat, ia sepertinya menghindar dan membiarkan polemik yang terjadi menggelinding bak bola salju. Kini, tidak sedikit yang bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi dengan Billy. Mengingat usai Robby Shine melaporkannya ke pihak kepolisian, kini namanya ramai menjadi perbincangan publik, terutama di media sosial. Lantas, seperti apakah tanggapan Delon sebagai sahabat Billy dengan adanya laporan yang dibuat oleh Robby Shine? Dan seperti apa pula kronologis kejadian yang sebenarnya terjadi hingga Robby Shine memutuskan melaporkan Billy ke pihak kepolisian. Sama gue so far fine-fine aja, sama yang lain fine-fine aja sih. Gue bilang nggak tahu kalau ada kasus gitu, gue nggak berani komen ya. Takut salah gue. Tapi emang kalau ngomong dia suka agak jeplak-jeplak gitu nggak sih kok? Sama gue enggak sih. Sama gue fine-fine aja. Pertemanan oke, maknya ngomong biasa. Kita tadi pergi syuting, kita dipanggil sama Trans TV ya. Kita senang sekali dipanggil sama Trans TV. Bahagia sekali kita diundang untuk acara kuis tadi. Kuis apa tadi namanya? Siapa mau jadi juara kuisnya? Jadi kita datang. Habis itu saya say hi, saya hormatin. Dia kan Billy itu artis senior, saya hormatin. Saya sapa dia duluan. Tapi tiba-tiba dia ngomong yang nggak baik ke istri saya kan, bahkan saya bilang ke dia, nggak boleh dong ngomongin istri orang kayak begitu. Saya bilang ke dia, Billy kan nggak baik, saya hormati kamu, saya hargai kamu. Tapi nggak baik kamu ngomongin istri saya seperti itu, ya kan?
kita ngerti, kita ini orang baru gitu, kita ngerti dia terkenal, kita ngerti sekali. Tapi kan bukan berarti dia harus kata-katain istri saya seperti itu gitu loh. Dia jawabannya bukan minta maaf, malah ngatakan istri saya sering ngomong hal-hal yang nggak benar ngomong kotor-kotor, yang bahasa yang tadi saya bahasa yang dia ucapkan itu kotor-kotor katanya di video-video. Kapan istri saya ngomong kotor-kotor? Kalau kita bercanda suami istri, kita cuma batasan suami istri. Itu konten kita bikin. Kita nggak pernah ngata-ngatain orang yang kotor-kotor. Anak kita juga kita didik yang benar. Kita nggak pernah sekalipun ngomong satu orang. Kini seumur hidup baru pertama kali kita ngadepin masalah kayak begini. Semua kita syuting, ketemu yang terkenal. Kemarin kita syuting sama yang artis terkenal, Bunda Inul ya, sama Slang, sama siapa. Semua nggak ada kata-kata yang kita jahat. Semua kita ngomongin, kita sopan, orang juga sopan. Ini saya shock sekali dia ngomongin seperti itu. Ya pasti ada sebab akibat ya kalau kayak begitu. Nggak mungkin dia tiba-tiba begitu, nggak ada pancingan apa-apa, tiba-tiba ngomong begitu kasar, nggak mungkin. Menurut aku ya. Tapi dia pasti ada sebab akibat. Nah itu aku nggak tahu. Enggak lah, saya nggak butuh begitulah ya, lawyer nggak ke arah sana ya. Karena bukan tujuannya ada kepentingan negatif tidak ada ya. Kita cuman janganlah ngomongin istri orang nggak baik ya. Istri saya punya anak saya kan kalau dengar juga di media orang tuanya ngomongin gitu, perempuan digituin kan. Cobalah kita semualah yang di sini. Kalau yang suami punya istrinya ngomongin orang kayak begitu, apa perasaan kalian? Ya kan? Kalian punya anak, kalau anak kalian dengarkan orang tuanya dikata-kata begitu gimana? Kalian kan juga ngerasain. Saya bukan siapa-siapa, saya bukan orang hebat batas-batas waktu, tidak ada. Saya terserah aja. Yang penting ada sadar, udah selesai. Mau apa lagi hidup ini? Saya kerja bukan mau cari susah. Saya mau cari banyak teman, saya hormati semua orang. Saya ketemu yang lebih terkenal, artis-artis terkenal, saya sapa duluan. Karena kan kita harus tahu budaya ya kan, kita harus tahu sopan santun. Ya ini lebih terkenal, walaupun yang nggak terkenal ataupun yang baru, kita rangkul semua orang, kita ajak kolaborasi, kita bikin YouTube kan kolaborasi dengan semua orang. Ini bukan ada bisnis, bukan mau ada ribut-ribut, bukan, tidak ada. Cuman jangan pernah ngomongin istri orang kayak begitu, itu tidak baik kayak gitu. Nama Billy Syahputra selama ini dikenal sebagai presenter dan komedian yang menyenangkan. Tingkahnya yang penuh canda kerap mengundang gelak tawa penonton. Namun kini justru berbanding terbalik usai adanya kabar yang menyebutkan jika ia belum lama ini dilaporkan oleh Robby Shine di Polres Metro Jakarta Selatan lantaran diduga telah menghina istrinya dengan kata-kata kotor. Sontak saja, kabar tersebut menjadi heboh dan menarik perhatian banyak orang. Tidak sedikit yang kaget dengan laporan yang dibuat oleh Robby Shine, terlebih pasal yang disangkakannya. Lantas, seperti apa sosok Billy yang sebenarnya di mata para sahabat? Benarkah Billy seorang yang temperamental dan kerap melontarkan kata-kata kotor? Wah, dia introvert banget, dia tertutup banget. Dia pokoknya kerjaan syuting, datang ke sini ngobrol, lucu-lucuan, pulang, udah. Emosinya juga bercanda. Kalau di lapangan kan gitu. Menurut gua enggak, dia bukan pemarah, dia bantu lagi. Dia membantu. Dia orangnya yang sifatnya suka membantu, bukan pemarah deh. Enggak lah, Billy mah anak baik banget, sopan. Ya, kita tahu gak semua orang begini, ya. Gak semua orang begini dan ada juga beberapa orang ngomong itu bercanda. Kita udah pernah ketemu Sule, pernah ketemu banyak orang dari komedi. Dia gak ada bercanda begini, oke? Mana ada bercanda begini? Jadi ada beberapa orang ya dari pihak TV ngomong seperti itu mungkin bercanda, tapi kan bercanda masa ngomong kotor-kotor ke istri orang ya, siapa bisa terima ya? Dan kita sering ketemu dengan banyak orang, nggak ada lah orang ngomong kotor-kotor ketemu orang lain kayak gitu ya, bercanda. Saya nggak tahu ya motivasinya apa, tapi yang jelas simple aja. Kalau memang sadar ya minta maaf, ya kita manusia biasa, kita lupakan ya, simple itu ya. Dan satu lagi mau ngomong untuk semua orang ya, waktu mau ngomong sesuatu, pikir dulu, baru keluar dari mulut, itu aja.
Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Bersama Cumi Cam In-Depth, kabar lengkap, mendalam dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.